Alhamdulillah, teh Yaman, madu Yaman, enak banget. Jadi begini, kita tadi sampai pada sebuah pemikiran yang cukup, menurut saya cukup kritis dan cukup terjal, berbahaya, karena kita yang di Indonesia ini sedikit menafikan bahwa Habib-Habib di Indonesia ini atau Syarif dan Said seluruh dunia itu jika dinisbatkan semuanya bin-binnya, nasabnya itu pasti bonggolnya, tokoh besarnya adalah Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, which is Sayyidina Hasan namanya bin Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Husain pun juga sama namanya. Akhirnya mereka ke bin Sayyidina Husain bin Sayyidina Ali. Tapi kenapa mereka selalu harus disamakan dengan sosok Nabi besar Nabi Muhammad SAW? Ya memang cucunya, memang iya lah. Memang iya. Seperti saya bilang tadi, semisal Safia Ahmad ini dinikahi oleh seorang Asegaf, semisal ini ya, semisal. Ya tentunya anak-anaknya Safia dan anak-anaknya Asegaf ini tentunya karakternya harusnya lebih ke bapaknya, suaminya Safia, harusnya ya, karena kan ini mereka binnya ke Asegaf, meskipun mereka cucu-cucu saya juga gitu. Jangan nanti semua anak cucunya Safia selalu dibilang bahwa itu anaknya Ahmad Dhani. Padahal dari bin, seandainya nih kan, seandainya berhayal, seandainya misal umpama Safia menikah dengan seorang Asegaf, ya harusnya ya dinisbatkannya, dinasabkannya kepada suaminya Safia. Jadi jangan di semuanya harus seperti Ahmad Dhani. Anak-anaknya Safia itu harus seperti Ahmad Dhani. Enggak harus, nah, harusnya seperti bapaknya, seperti suaminya Safia Ahmad. Misalnya bersuami seorang Asegaf, gitu loh. Jadi back to laptop, kalau kita melihat belajar sejarah tentang Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, kalau kita belajar sejarahnya, pertanyaannya satu cuman, apakah seorang Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini seorang yang lembut? Pertanyaannya itu, ya. Apakah Sayyidina Ali juga punya track record mencaci maki? Yuk kita belajar. Yuk kita belajar. Apakah teman-teman nih pernah baca buku Nahjul Balagha tentang pidato-pidato daripada Sayyidina Ali? Kenapa Sayyidina Ali punya pedang yang bernama Zulfikar? Berarti kan jago main pedang. Sayyidina Ali itu jago main pedang. Sekarang saya tanya, Sayyidina Ali itu meninggalnya kenapa? Kalau orang yang belajar sejarah pasti tahu. Sayyidina Ali itu dibunuh oleh orang yang bernama Ibnu Muljam, orang seorang muslim juga. Sayyidina Hasan itu diracun oleh istrinya yang waktu itu menjadi komparador daripada rezim yang berkuasa saat itu. Siapa rezim yang berkuasa saat itu? Silahkan Google. Karena kalau dijelasin di sini lama lagi ya. Sayyidina Husain bin Ali, Sayyidina Husain bin Sayyidina Ali bin Abi Thalib, wafatnya dipenggal kepalanya. Kepalanya dipenggal, badannya ditinggal, kepalanya dibawa ke Syam untuk ditunjukkan kepada rezim yang berkuasa saat itu, namanya Yazid bin Abu Sufyan
Yazid bin Muawiyah bin Abu Sufyan. Waktu itu menjadi penguasanya, khilafahnya waktu itu, pemimpinnya waktu itu namanya Yazid bin Muawiyah bin Abu Sufyan. Jadi pertanyaannya gini sekarang, kira-kira ya, yuk kita kritis sedikit. Kira-kira Sayyidina Husain itu dipenggal kepalanya karena beliau keras mempertahankan, menegakkan kebenaran, atau seorang yang lembut? Itu pertanyaannya. Kira-kira, ya tadi kan Sayyidina Husain, sekarang saudara kandungnya Sayyidina Hasan. Kira-kira Sayyidina Hasan itu diracun oleh rezim sehingga meninggal, sehingga wafat. Kira-kira karena beliau itu lembut atau karena beliau itu keras mempertahankan prinsip-prinsip kebenaran? Kira-kira bapak datuk daripada Sayyidina Husain dan Sayyidina Hasan ini ditombak dari belakang, dibunuh oleh rezim. Kira-kira karena keras menegakkan kebenaran atau karena lemah lembut? Ini pertanyaan penting. Jadi mbok ya sekali-kali kita ini menganggap Habib-habib di Indonesia ini itu keturunannya Sayyidina Ali gitu. Karena toh kalau kita bicara bin sampainya semuanya pada dua tokoh besar, bin Sayyidina Husain, bin Sayyidina Hasan, yang dua-duanya adalah bin Ali bin Abi Thalib. Nah ya, ini argumentasi. Silahkan dibalas dengan argumentasi juga. Nah kira-kira Ahmad Dhani dipenjara oleh rezim. Itu kira-kira karena Ahmad Dhani itu lemah lembut atau karena Ahmad Dhani itu benar-benar mempunyai prinsip-prinsip kebenaran.